Dan selamat pagi. Sebelum kita mulai, saya akan absen satu mengenai dulu. Atau sebelum saya kondisikan dulu sebelum dulu. Sebelum kita berdoa, saya akan absen dulu. Yang pertama, Bisio Fernandi, kemudian Kurniawan, kemudian ketiga Mahersan Setiawan, tidak Ismut Jalal. Kira-kira ada berapa orang yang harus Bapak dari? Baik ya, jadi yang sempat hadir pada sholat ya. Sebelum kita mulai, satu orang yang pimpin dulu ya. Satu orang yang pimpin dulu. Kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dengan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi yang kita rencanakan dalam pelajaran hari ini adalah K3FH. Jadi sebelum kita masuk sendiri, kita harus disiplin diri. Kita harus memahami bahwa sesuatu yang besar itu selalu diawali dengan hal-hal yang kecil ya. Orang-orang besar itu tidak ada yang besar seperti itu kan. Dia mulai dari tahap yang kecil dulu. Ada orang besar yang awalnya mulai dari jual koran misalnya, jual koran, jual yang seadanya saja, sampai dia secara bertahap dia mau belajar, dia yakin akhirnya dia bisa jadi orang sukses atau jadi pemimpin sebuah perusahaan. Karena itu kan ada usaha dan doa, usaha dan keyakinan. Lanjut. Jadi rencana kita akan mempelajari yang pertama adalah kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu adalah 3.1, memahami K3 dan lingkungan hidup pada proses 4.1, menerapkan K3 dan lingkungan hidup pada proses. Kemudian lanjut ke indikator pencapaian kompetensi 1.1, menjelaskan K3 dan lingkungan hidup pada 3.12, mengidentifikasi jenis adalah 3.1.3, mengidentifikasi jenis 1.1, memilih jenis K3 jenis 1.2, yaitu mendemonstrasikan cara memakai APBD pada. Jadi tujuannya di sini ada beberapa ini, ada 5 poin. Ya, yang pertama melalui kegiatan pembelajaran dan model problem destinasi ini diharapkan ya. Peserta didik dapat menjelaskan K3 dan lingkungan B. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan cara mengatasi bahaya-bahaya pada proses awet. Peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan pelindung diri pada prosesnya. Selanjutnya, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara memakai APBD pada proses awet dengan benar. Sebelum kita masuk di video pembelajaran, kita pahami sedikit tentang pengertian K3 yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa pengertian K3 itu pertama adalah secara ideologis memberikan upaya perlindungan. Secara filosofis suatu konsep berpikir dan upaya nyata ilmuwan, suatu cara ilmu pengetahuan dan penerapan yang dipelajari. Dari beberapa arti kata tadi itu kita bisa simpulkan bahwa K3 itu adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup dalam suatu perusahaan agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Saksikan dulu videonya. Resiko atau bahaya yang dapat terjadi kapan saja. Pegawai dan mengabaikan pengawasan, seorang bandar wajib memastikan safety
sudah berjanji menggunakan dana pemakai kecamatan dengan tingkat ke-8 antara nomor 4 sampai nomor 8. Sedangkan untuk pembahasan usul listrik menggunakan kaca las dengan skala berat mulai nomor 10 hingga nomor 12 kelas atau apron. Pembahasan selalu berhubungan dengan cairan logam. Berikutnya adalah efek radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan tubuh dari bahaya tersebut, maka diperlukan apron atau senjata bening atau kulit gelas masam. Proses gerinda menimbulkan percikan partikel padat baik kecil maupun besar, baik dari logam, masker atau respirator. Proses pengelasan akan menimbulkan gas-gas juga untuk memakai respirator atau masker gas sesuai standar lama, pelindung telinga atau hearing protection. Juga untuk menghindari rusaknya saraf pendengaran. Sarung tangan atau gloves dengan pengaman tangan perlu dilindungi dengan sarung tangan yang terbuat dari kulit. Sarung tangan sepatu safety atau safety shoes dari pada posisi tertentu kaki merupakan anggota tubuh. Jangan lupa untuk selalu menyediakan ampar di lokasi kerja sebagai langkah pencegahan ampar. Video ini jangan lupa selalu mengutamakan fakta saat bekerja. Jadi saya ulang kembali melalui materi ini PowerPoint. Jadi bagaimana sudah disampaikan tadi di media pembelajaran yang di atas tadi di video. Jenis bahaya pada selalutas busur listrik manual atau snorea. Kita bisa lihat ada sekalian, satu bahaya sinar las ya, yaitu menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata cahaya yang minimum melebihi standar untuk dilihat, sehingga kita harus memakai topeng las ya atau kacamata las. Terus bahaya kedua, kejutan listrik atau kesulitan listrik ya. Kecelakaan ini dapat terjadi setiap saat. Jadi upaya penanggulangan kejutan listrik ini adalah pertama, kita matikan stop kontak atau switch off dengan segera ya. Upaya yang ketiga adalah perbaikilah segera kabel-kabel yang dan kemudian kabel primer harus mempunyai isolasi yang baik dan diusahakan sependek mungkin. Kemudian dan selanjutnya hindarkan kabel elektroda dan kabel massa dari goresan, loncatan bunga api dan elektron benda panas. Kemudian yang berikutnya, jangan meletakkan rak elektroda pada meja las atau pada benda kerja. Kemudian menggunakan APBD las dan tempat buka bakar disebabkan oleh panas, usul api dan loncatan api. Jadi kita bisa lihat jenis-jenis peralatan K3 pada proses kita sudah jelas semua fungsinya. Ada apronnya. Ini masker ya. Kemudian ini telinga menanggulangi kebisikan yang berlebihan. Kemudian ada namanya sarung untuk melindungi tangan dari luka bakar ya, luka bakar atau kesentuhan listrik pada saat kiri dan kanan. Kemudian apron ya, jadi tadi materi yang sempat disampaikan melalui media pembelajaran dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya kami akan berikan tugas yang jadi dia harus berbagi kalian 20 karena hanya 12 orang yang harus mengisi ya, dan KBD ini kalian harus mengisi sesuai diskusi kalian di situ pemahaman kalian. Nanti ketua kelompoknya malah di sini bisa selesaikan. Oke? Silakan konsultasi, silakan didiskusikan. Sambil
ya. Ya, ya. Amrom, kemudian terus kanan. Oke, benar ya? Benar, dari mana? Siapa yang mau membacakan di atas? Saya mas ya. Jelaskan bagaimana menurut kalian tentang pengertian dan cara etimologis memberikan upaya perlindungan dan ditunjukkan ada pertanyaan. Soal nomor 3. Sebelumnya kita jelaskan peralatan K3SA menggunakan turun tangan dan cara dengan kedua alat ini berapa? Ada sanggahan dari ada ya. Simpulkan. Kalau jangan deh. Jangan di kaki ya. Ya, ya. Semangat. Pak. Kemudian nanti yang kelompok 1 dari mana? Sudah siap juga? Ya, itu bagus sekali ya hasil presentasinya. Mudah-mudahan kelompok 1 ini lebih bagus lagi ya. Ya, Pak. Oke. Saya dari nama anggota kelompok saya itu David Putra, Sakir, Tahir, Asri, Yasir Setiawan, Sendiri dan Alias. Soal nomor 1, jelaskan bagaimana menurut kalian tentang pengertian K3. Secara etimologis, memberikan ilmu yang ditujukan agar peserta didik dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan peralatan dipakai apron yang berbahan dasar kulit hewan atau kain yang tebal dan melakukan proses pengelasan. Sekian dari saya. Ada sanggahan? Itu tadi dua kelompok yang sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kita bisa simpulkan di sini bahwa memang betul-betul pengetahuan tentang K3 itu tidak boleh diabaikan ya. Dan itu merupakan hal siswa ya, dari siswa-siswa kelas atau belajar dalam mengikuti dalam melaksanakan kegiatan biasa mengabaikan yang ada K3 itu rentan terhadap bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang terjadi. Saya himbau kepada semua pengawasan kita memperhatikan yang namanya K3 itu. Apa yang terjadi di K3 ini semua termasuk poster-poster K3 semua. Itu harus kita perhatikan. Tidak boleh dihindarkan, tidak boleh diabaikan. Karena bisa menimbulkan akibat fatal kalau kita abaikan yang namanya K3. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak yang terjadi kecelakaan. Walaupun kita di lingkungan yang kecil ini, di tempat bengkel las, tetap kita harus melihat. Dan kita mau melihat bagaimana peserta didik semua itu bisa melaksanakan praktek dengan keselamatan yang terjamin. Bagaimana? Mana sekalian? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kira hanya sampai di sini saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.